Halo, saya Samsudin, guru Teknik Kendaraan Ringan Otomotif di SMK Negeri 52 Jakarta. Video kali ini kita akan membahas tentang basic engine. Mari kita mulai dengan pertanyaan, apa itu engine? Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah suatu alat pada kendaraan yang memiliki kemampuan untuk merubah energi panas yang dihasilkan dari pembakaran campuran bahan bakar udara menjadi energi gerak. Jadi secara prinsip, engine merubah energi panas menjadi energi gerak. Engine kendaraan bekerja dengan prinsip pembakaran atau disebut dengan istilah internal combustion engine. Ada 3 syarat engine kendaraan dapat beroperasi, yaitu syarat yang pertama, adanya perbandingan campuran bahan bakar dan udara yang sesuai agar dapat terbakar secara sempurna. Campuran yang ideal perbandingannya adalah 14,7 banding 1. 14,7 untuk udara dan 1 untuk bahan bakar. Jika tidak sesuai, maka pembakaran yang dihasilkan tidak akan sempurna. Syarat yang kedua adalah adanya tekanan kompresi yang memadai. Agar dapat terbakar, campuran bahan bakar dan udara ditekan atau dikompresi agar strukturnya homogen dan suhunya meningkat sehingga siap untuk diberikan percikan api. Jika tidak, maka tidak akan terjadi pembakaran. Syarat yang ketiga adalah adanya pengapian yang tepat secara waktu dan besarnya. Setelah dikompresi, campuran bahan bakar dan udara akan diberikan percikan bunga api oleh busi, yang waktunya harus diatur dengan tepat dan besarnya harus memadai agar pembakaran terjadi sempurna. 3 syarat itu harus terpenuhi. Lalu, engine itu ada berapa macam sih? Nah, ternyata jika diklasifikasikan ada 5 kelompok loh. Banyak. Yuk kita simak gambar selanjutnya. Klasifikasi engine. Berdasarkan jumlah langkah, ada 2 jenis, yaitu mesin 2 langkah dan mesin 4 langkah. Berdasarkan sistem penyalaan, ada mesin spark plug dan ada mesin panas kompresi atau mesin diesel. Berdasarkan sistem pendingin, ada mesin water cooling dan ada mesin air cooling. Berdasarkan mekanisme valve, ada mesin overhead valve dan ada mesin overhead crankshaft. Berdasarkan susunan silinder, ada tipe inline atau sebaris dan ada tipe V-type. Tipe V. Nah, sekarang kita bahas lebih dalam yuk tentang engine 4 langkah. Bagaimana cara kerjanya? Di gambar terlihat ada 4 langkah piston. Jadi, engine 4 langkah menghasilkan usaha setelah ada 4 langkah piston. Langkah yang pertama adalah langkah intake. Piston bergerak dari TMA ke TMB, katup dalam kondisi terbuka sehingga menghisap campuran bahan bakar udara masuk ke dalam ruang bakar. Lalu langkah yang kedua adalah kompresi. Katup dalam keadaan tertutup. Campuran bahan bakar dan udara yang di dalam ruang bakar ditekan oleh piston sehingga terjadi kompresi. Di akhir kompresi masuk ke langkah 3, terdapat percikan bunga api.
sehingga campuran bahan bakar dan udara yang di ruang bakar terbakar dan menghasilkan dorongan yang kuat mendorong piston dari TMA ke TMB. Langkah yang terakhir adalah langkah pembuangan. Gas sisa pembakaran didorong keluar oleh piston menuju katup buang. Inilah siklus engine 4 langkah dalam satu usaha. Harus melakukan 4 langkah. Nah, selanjutnya kita bahas lebih dalam yuk jenis-jenis susunan silinder engine. Ada apa aja ya? Yang pertama ada strike atau inline. Piston tersusun sebaris. Ini konstruksi yang sederhana dan banyak digunakan mobil pada saat ini. Yang kedua adalah tipe V-type. Piston disusun membentuk huruf V. Ini konstruksinya memperkecil kabin, ruang mesin, sehingga banyak digunakan untuk mesin-mesin sedan ataupun piston yang memiliki mesin yang memiliki piston banyak. Kemudian ada boxer, ada radial, dan ada rotary. Tipe 3 dan 4 dan 5 itu jarang digunakan, tapi ada boxer pada sedan. Kemudian kalau bahas mesin atau engine, pernah dengar istilah cc. Contohnya mesin atau engine 1600 cc. Apa sih maksudnya? Kita bahas yuk. Jadi 1600 cc ini adalah angka yang menunjukkan total displacement atau jumlah dari keseluruhan volume silinder ruang bakar pada engine. Jadi cc itu adalah cm kubik. 1600 cm kubik. Rumus untuk menghitung volume kapasitas mesin yaitu 3,14/4 dikali diameter piston atau D dikali S yaitu stroke atau langkah piston dikali jumlah silinder atau N. Nanti akan didapatkan volume ruang bakar. Dapat dilihat S ini adalah langkah TMB piston di bawah sampai piston di TMA. D ini adalah diameter piston. Ini tinggal dihitung jika sudah ada datanya. Nah, contoh data dari engine Mitsubishi Strada Triton yang 4 silinder, N-nya sudah ketemu, memiliki ukuran stroke 95 mm dan bor 91,1 mm. Tinggal dihitung dan jangan lupa satuannya diganti menjadi cm, sehingga nanti hasilnya adalah cm kubik. Jika sudah berhasil, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Nanti kita lihat hasilnya berapa. Terima kasih sudah menonton video kami tentang basic engine part 1 ini hingga selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan kerjakan tugasnya ya. Sampai jumpa kembali pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.